Hai guys, selamat datang di Division. Di video kali ini, Division mau ngebahas alur cerita anime bergenre horor yang cukup terkenal. Judulnya Corpse Party. Anime yang diambil dari game ini benar-benar menampilkan adegan-adegan yang cukup mengerikan. Nah, untuk gak berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Oh ya, sebelum lanjut, boleh dong support Division dengan mensubscribe dan like videonya ya. Kalau udah, so let's begin. Cerita bermula ketika 7 orang siswa, Naomi Nakashima, Satoshi Mochida, Ayumi Shinozaki, Yoshiki Kishimuna, Seiko Shinohara, Mayu Suzumoto, dan Sakutaro Morishige berkumpul di sekolah SMA Kirasagi pada malam hari untuk bercerita tentang kisah hantu, yakni Heavenly Host Elementary School. Kisah hantu ini diceritakan oleh Shinozaki Ayumi. Sebenarnya tujuan utama mereka berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mayu Suzumoto. Ia berencana untuk pindah ke sekolah lain karena masalah keluarga. Nah, di tengah ketegangan, cerita akan kemunculan sosok hantu. Tiba-tiba guru mereka, Ishido Yui, masuk ke kelas mereka diikuti dengan adik Satoshi bernama Yuka Mochida yang berencana untuk menjemput kakaknya. Karena hari semakin larut, mereka semua beranjak bersiap untuk pulang. Namun sebelum mereka pulang, Shinozaki melakukan inisiasi untuk melakukan sebuah ritual perpisahan persahabatan. Seperti kebiasaan di kalangan para siswa SMA, mereka melakukan semacam ritual agar mereka tetap bisa berteman selamanya. Mereka menggunakan ritual Sachiko, yaitu ritual yang menggunakan secari kertas kecil berbentuk seperti boneka manusia. Semua orang yang ada termasuk guru mereka serta adik Satoshi memegang kertas sambil mengucapkan mantra. Lalu mereka semua menarik boneka kertas tersebut dengan keras hingga sobek menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian sobekan kertas itu harus disimpan oleh masing-masing orang yang melakukan ritual Sachiko tersebut. Sebuah insiden terjadi, tiba-tiba sekolah SMA mereka mengalami gempa dahsyat. Mereka semua pun terjatuh dalam dimensi lain. Peristiwa inilah awal mula perjalanan menyeramkan mereka dimulai. Naomi terbangun setelah jatuh ke dalam dimensi itu dengan kakinya yang terkilir. Sambil mengawasi keadaan sekitar, ia menemukan Seiko yang masih tidak sadarkan diri di sekitarnya. Naomi pun mencoba menyadarkan Seiko. Kini Naomi dan Seiko berkeliling dan mencari cara untuk kembali sembari menemukan temannya yang lain. Setelah menyusuri sekolah itu, mereka menyadari bahwa mereka terkunci di sana. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Naomi mulai menyadari ada yang tidak beres dengan tempat mereka saat ini. Namun Seiko memberi semangat bahwa mungkin mereka akan menemukan jalan keluar besok. Naomi dan Seiko pun memutuskan untuk beristirahat di UKS sekolah itu. Seiko tiba-tiba minta izin pada Naomi untuk pergi ke kamar mandi. Awalnya Naomi ingin ikut bersamanya, namun Seiko menginginkan agar Naomi beristirahat karena kakinya sedang terkilir. Naomi pun menyetujuinya. Baru beberapa detik setelah Seiko pergi, tiba-tiba Naomi merasakan hal mencekam di sekitarnya. Darah bermunculan dari dinding dan sesosok bayangan hitam mulai merasukinya. Naomi tidak dapat bergerak hingga akhirnya ia mendengar teriakan Seiko dan berhasil kabur. Setelah beberapa menit syok akan apa yang terjadi, Naomi melihat Seiko sedang duduk tak jauh darinya. Ia mencoba menyentuh Seiko, namun yang ia sentuh adalah mayat yang telah membusuk. Selain itu, ia melihat hantu anak kecil memakai baju berwarna merah yang mulutnya berlumur darah. Teriakan Seiko yang memanggil nama Naomi menghilangkan hantu anak tersebut. Mereka pun kembali bersama. Karena trauma apa yang barusan ia lihat, Naomi memarahi Seiko yang meninggalkannya sendirian. Ia memaki Seiko habis-habisan tanpa pernah tahu bahwa Seiko ternyata mengalami hal yang sama. Ia bertemu dengan sosok Naomi yang terlibas dengan usus yang terurai dan penampakan sosok hantu lainnya. Seiko yang mendengar cacian itu merasa sangat sedih dan berlari meninggalkan Naomi. Naomi yang menyadari bahwa dirinya telah keterlaluan mencoba mencari Seiko untuk meminta maaf. Ia pun menemukan jejak keberadaan Seiko di kamar mandi. Naomi menemukan Seiko gantung diri di sana. Seiko masih dalam keadaan sadar. Naomi yang melihat hal itu mencoba menyelamatkan Seiko. Namun ketika kembali, Seiko telah mati tergantung. Ia pun menjerit dan menyalahkan dirinya sendiri. Sakutaro mencoba menghancurkan jendela untuk keluar dari sana. Tiba-tiba sosok hantu siswa memberitahu bahwa usaha Sakutaro adalah sia-sia dan yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu.
Satoshi dan adiknya Yuka menemukan secarik berita koran mengenai tempat di mana mereka berada sekarang. Mereka menyadari bahwa mereka terjebak dalam Heavenly Host Elementary School, yakni sekolah dasar terkutuk. Selanjutnya, setelah menyusuri sekolah yang berserak akan mayat yang telah hancur, Satoshi dan Yuka akhirnya bertemu dengan Sakutaro. Mereka pun sepakat untuk berpisah mencari rekan yang lain dan bertemu di pintu keluar. Shinozaki berteriak karena merasakan ketegangan dan sakit kepala saat melihat jam dinding di sekolah itu. Kishinuma mencoba menenangkan Shinozaki. Tak lama kemudian, sosok hantu pria kecil datang menyerang dan hendak membunuh mereka. Namun, hantu itu tiba-tiba menghilang. Tak lama setelah kemunculan hantu anak kecil itu, sosok hantu muncul lain. Hantu itu merupakan hantu siswi yang juga menghampiri Sakutaro dan Naomi sebelumnya. Setelah melihat hantu itu, Shinozaki rupanya mengenali hantu tersebut. Hantu siswi SMA itu adalah Saenoki Hanaho yang memiliki blog terkenal dan juga penulis dari ritual Sachiko. Kishinuma pun menanyai bagaimana cara mereka untuk kembali ke dunia mereka. Namun hantu Naho itu mengatakan ia belum sempat menemukan jalan keluar karena terlebih dahulu berputus asa. Ia mengatakan bahwa ruang yang tertutup diakibatkan oleh roh keempat anak yang belum tenang, serta roh sang pembunuh anak tersebut rupanya juga bersemayam di tempat itu. Untuk itu, berdasarkan dari informasi dari Naho, mereka harus menenangkan keempat hantu anak itu dan membuat roh pembunuh mengakui semua kejahatannya. Di tengah perbincangan mereka yang belum selesai, tiba-tiba Naho menghilang dan meninggalkan sebuah boneka kepada Shinozaki dan Kishinuma. Sambil membaca informasi mengenai sang pembunuh yang menggunakan gunting besar dan memotong lidah korbannya, Yui Sensei mendengar salah satu muridnya bernama Suzumoto sedang bermain bersama hantu anak perempuan dengan kepala terpenggal. Sensei Yui mencoba menghentikan Suzumoto karena hantu itu dianggap berbahaya. Namun Suzumoto menolak dan malah ingin tinggal di sana. Sensei Yui pun mencoba meyakinkan dan menarik Suzumoto. Namun hal ini dihentikan oleh hantu bocah perempuan itu. Ketika Sensei Yui mengatakan untuk mengembalikan Suzumoto, hantu itu seketika marah dan menarik Suzumoto, menyeretnya hingga tubuhnya terurai hancur. Saat masih terkejut apa yang terjadi, sosok hantu pria bertubuh besar menghampiri Sensei Yui. Dalam perjalanan mencari Suzumoto, Sakutaro berhenti sejenak melihat ponselnya. Ia yang frustasi karena memikirkan Suzumoto menghibur dirinya dengan melihat foto jasad serta organ-organ yang terurai dalam galerinya. Rupanya ia mulai menjadi sedikit gila dan menyukai hal tersebut. Hingga ia berhenti di salah satu foto yang mengagumkan menurutnya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan mengingatkannya untuk tak melihat foto ceceran daging itu. Sakutaro menyadari bahwa itu merupakan suara Suzumoto dan ceceran tubuh itu merupakan bagian miliknya. Karena hal ini Sakutaro pun menggila. Satoshi dan Yuka yang mencari keberadaan rekan lain bertemu dengan hantu gadis kecil yang memakai baju berwarna merah itu. Ia pun menyuruh Satoshi dan adiknya untuk mengikutinya. Di tengah perjalanan itu, Yuka hendak buang air kecil dan meminta hantu itu untuk menemuinya. Karena dianggap baik, Satoshi meninggalkan mereka dan menunggu di dalam. Tapi ternyata hal itu malah memisahkan Yuka dengan Satoshi. Shinozaki dan Kishinuma mencoba menghidupkan lilin untuk memberi sinyal akan keberadaan diri mereka kepada rekan lain. Sambil membawa boneka yang ditinggalkan Naho, ia mencoba mencari hantu anak kecil itu untuk ditenangkan. Rupanya boneka itu memberi petunjuk sehingga mereka berhasil menemukan potongan lidah milik salah satu korban. Tiba-tiba hantu milik lidah itu datang dan menyerang mereka. Ketika hampir terdesak, Shinozaki mengambil lidah itu dan mengembalikan pada hantu anak kecil yang mencekiknya. Seketika arwah anak itu tersenyum dan menghilang. Kini mereka pun mulai mencari lidah-lidah anak itu untuk ditenangkan arwahnya. Setelah berhasil menemukan lidah para korban, tidak ada yang berubah dengan kondisi mereka. Mereka masih terjebak di sana. Shinozaki menyadari terdapat satu arwah, yakni Sachiko, yang tidak terbunuh seperti korban lain. Ia pun ragu bagaimana cara menenangkan arwah tersebut. Dan Shinozaki yakin mereka telah melewatkan satu hal yang penting. Dengan rasa takut, Yuka mencoba mencari Satoshi. Namun, ia malah tidak sengaja bertemu dengan Sakutaro yang sedang memotret jasad-jasad. Dalam keadaan sudah tidak waras, Sakutaro memburu Yuka dan hendak membunuhnya untuk diabadikan bersama foto Suzumoto. Yuka yang terdesak bersembunyi dan ditemukan oleh Kizami Yuya yang merupakan korban ritual Sachiko yang juga terjebak di sana.
Karena merasa aman dengan Yuya, Yuka pun menyetujui Yuya untuk menemaninya. Tak lama, Sakutaro muncul dan Yuya membunuhnya dengan tatapan mengerikan. Yuya pun kini berniat untuk membunuh Yuka. Hal ini pun membuat Yuka lari ketakutan. Satoshi menemukan catatan mengenai ritual hukum yang terbalik, yakni cara untuk kembali. Satoshi yang mencoba keluar dari ruangan bertemu dengan Naho yang mengomentari akan kepeduliannya terhadap rekan lainnya. Ia mengingatkan untuk tidak terlalu peduli karena salah satu temannya lah yang menyebabkan mereka terjebak di sana. Naho mengatakan bahwa ritual yang dilakukan mereka gagal karena salah satu di antara mereka tidak mengucapkan mantra sesuai dengan sebagaimana mestinya. Naho juga memberikan pesan secara eksplisit bahwa robekan kertas yang disimpan setelah ritual Sachiko itu yang mampu menyatukan mereka bersama dan kembali. Nao pun menggunakan kekuatannya untuk memindahkan Satoshi ke seseorang yang dipikirkannya. Meskipun kedatangan Satoshi akan terlambat untuk menyelamatkan orang itu. Kishinuma terbangun di gedung sekolah SMA-nya, tempat ia melakukan ritual sebelumnya. Tak jauh dari sana ia menemukan Shinozaki. Mereka berdua ternyata berhasil kembali ke dunianya berkat bantuan hantu gadis kecil yang ditenangkan oleh mereka bernama Kano Yuki. Yuki juga sedikit menjelaskan mengenai apa yang ia alami. Karena tak sanggup menjelaskan, Yuki mentransfer ingatannya kepada Shinozaki. Shinozaki terbangun dalam wujud Yuki yang berada dalam peristiwa penculikan itu. Ia menemukan bahwa Pak Guru memang orang yang menculik mereka, namun yang bunuh mereka adalah Sachiko. Karena hal ini, Shinozaki mengetahui bahwa pembunuh sebenarnya adalah Sachiko, dan Pak Guru terpaksa menculik anak itu karena terancam oleh Sachiko. Setelah mengetahui hal ini, Shinozaki memutuskan kembali untuk mengingatkan temannya bahwa Sachiko adalah hantu jahat dan hendak membawa mereka kembali. Karena merasa sangat berbahaya, Kishinuma menolak untuk mengikutinya. Naomi terjatuh dan menjatuhkan ponsel dan identitasnya bersama sobekan kertas ritualnya di tempat lain. Ia hanya bisa menangis mengingat apa yang terjadi. Ia merasa sendirian di tempat itu hingga ia mati. Tak lama kemudian, Satoshi menemukan ponsel Naomi dan mendengar tangisan Naomi. Ia pun menghampiri sumber suara dan menemukan Naomi. Naomi menjelaskan pada Satoshi bahwa Seiko bunuh diri. Naomi menyalahkan dirinya sendiri akibat hal itu, namun Satoshi menyemangati bahwa itu bukanlah salahnya. Yuka merasa keadaan telah aman. Ia memberitahu Sachiko untuk keluar. Namun tiba-tiba Sachiko mengeluarkan sifat aslinya. Ia memegang gunting dan hendak membunuh Yuka. Yuka berlari dan bersembunyi di laboratorium sekolah. Di sana ia bertemu kembali dengan Yuya dan dicekik olehnya. Yuka dibawa ke meja bedah dan mulai ditusuk oleh Yuya. Satoshi mendengar teriakan Yuka dan segera menghampirinya. Kishinuma datang menebas Yuya dan menyelamatkan Yuka yang terluka parah. Namun tiba-tiba hantu lelaki bertubuh besar menghampiri dan hendak membunuhnya. Shinozaki yang datang tak lama setelahnya melihat Kishinuma yang terdesak dan dimintai bantuan untuk membawa Yuka. Kishinuma harus mati berkorban demi menyelamatkan mereka berdua. Satoshi yang terlambat datang melihat Shinozaki membawa Yuka yang terluka parah dan Kishinuma yang tewas terbunuh demi menyelamatkan Shinozaki. Di tengah perjalanan mereka, Yuka akhirnya tidak terselamatkan. Kini tinggallah Satoshi, Naomi, dan Shinozaki. Satoshi dan Naomi mendengar suara perempuan menyuruh mereka masuk ke dalam ruang UKS. Mereka pun masuk ke sana dan hanya menemukan catatan seorang guru perempuan SD yang merupakan ibu dari Sachiko. Tak lama kemudian sosok hantu itu pun muncul. Satoshi meraih tangan Naomi dan melarikan diri membawa catatan itu. Shinozaki membawa rekaman yang menunjukkan bahwa Naho membunuh Kibiki Sensei dan bertanya alasan mengapa Naho sengaja berbohong dan menulis mengenai ritual Sachiko di blog. Naho pun hanya menjawab semua itu ia lakukan demi mendapatkan cinta Kibiki Sensei. Sampai saat ini Naho tidak mengetahui bahwa dirinya lah yang membunuh Kibiki Sensei. Seketika Shinozaki menunjukkan bahwa dirinya lah yang jatuh ke dalam keputusasaan dan menjadi gila sehingga akhirnya membunuh Kibiki Sensei. Naho pun menghilang setelah mengetahui hal itu. Satoshi dan Naomi membawa catatan yang merupakan kisah dari kehidupan ibunya dan Sachiko. Dijelaskan bahwa Sachiko adalah anak yang baik yang akan rela melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Hingga ia mulai membunuh orang-orang dan mengirim jiwa mereka untuk membersamai ibunya. Meskipun demikian, ibunya tidak menyukai hal itu dan meminta Sachiko untuk menghentikannya. Selain itu, terdapat halaman yang tidak dapat terbuka dan diperkirakan berisi mengenai jejak penting dari rangkaian peristiwa ini.
Sebuah catatan ditemukan Shinozaki setelah kepergian Nao. Di sana tertulis bahwa terdapat seorang guru bernama Shinozaki Yoshi terjatuh dari tangga SD tersebut. Namun di saat bersamaan ia dinyatakan hilang bersama dengan Sachiko. Satoshi dan Naomi menuju ruang kepala sekolah untuk mencari informasi lain. Di sana mereka menemukan banyak sekali jimat. Selain itu, Satoshi menemukan sebuah gunting dan tiba-tiba saja ia melihat reka adegan di mana kepala sekolah memotong lidah dan membunuh jasad Sachiko dengan gunting berulang kali karena terus menghantuinya. Selanjutnya, ia mengubur kembali Sachiko bersama boneka milik Sachiko. Naomi pun menyadarkan Satoshi, lembar pada buku catatan yang tertutup akhirnya terbuka. Shinozaki menemukan Yui Sensei. Shinozaki menceritakan apa yang telah terjadi. Ia juga menyalahkan dirinya sendiri. Namun Yui Sensei menyemangatinya dan mengatakan itu adalah tindakan wajar karena Shinozaki menyayangi rekan lainnya. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba gempa terjadi dan reruntuhan mengenai dan memenggal kepala Yui Sensei. Satoshi dan Naomi mencoba menemukan keberadaan jasad Sachiko untuk menenangkan arwahnya. Tiba-tiba arwah kepala sekolah datang dan mereka bersembunyi. Di sana mereka melihat arwah itu memotong lidah Seiko. Hal ini jelas membuat Naomi sedih dan kembali merasa bersalah. Ini Naomi pun harus melawan rasa keputusasaan itu sebelum dapat kembali. Shinozaki bertemu kembali dengan Satoshi. Ia menjelaskan apa yang terjadi. Tak lama kemudian arwah Yuki menuntun mereka menemukan Sachiko. Mereka pun akhirnya menemukan jasad Sachiko. Sachiko pun menyuruh mereka pergi dan mencoba membunuh mereka. Tiba-tiba sosok Sachiko lain muncul dengan mengenakan baju berwarna putih. Nah guys, jadi karena rentetan peristiwa yang dialami Sachiko, rohnya pun terbagi di mana Sachiko yang memakai baju merah dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Sedangkan satunya lagi merupakan anak polos yang tidak mengingat kejadian apapun. Satoshi pun mencoba mengingatkan Sachiko akan apa yang terjadi. Di sisi lain, Naomi berjuang melawan keputusasaan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan terlihat bahwa Seiko mengiriminya pesan. Seiko masih menyukai Naomi dan tidak menyalahkannya sama sekali. Akibat hal ini, Naomi berhasil kembali ke dirinya lagi. Satoshi mengingatkan peristiwa yang menimpa ibunya Sachiko, di mana pada saat kejadian Sachiko ternyata juga berada di sana. Karena takut ketahuan, kepala sekolah akhirnya membunuh Sachiko dan menyembunyikan mayat Sachiko dan ibunya. Sachiko yang mendengar hal ini akhirnya mengingat peristiwa itu dan berhenti. Akhirnya mereka pun berhasil mengembalikan arwah Sachiko dan menenangkannya. Sachiko meminta maaf atas perbuatan yang secara tidak sadar ia lakukan sebelum akhirnya menghilang. Akibat hal itu, kekuatan sekolah terkutuk itu akan runtuh. Yuki mengingatkan untuk segera melakukan ritual Sachiko agar bisa kembali. Mereka berkumpul dan mengeluarkan sobekan kertas yang mereka simpan dan mengucapkan mantra. Sebelum itu, Satoshi memberikan kertasnya pada Naomi karena ia mengetahui bahwa Naomi kehilangan kertasnya dan mengambil sobekan milik orang lain. Dan Satoshi mengatakan bahwa ia akan menggunakan kertas milik Yuka karena sebelumnya Satoshi telah bertanya pada Yuki apakah hal itu bisa dilakukan atau tidak. Namun setelah berhasil kembali ke dunia mereka, Satoshi gagal. Naomi dan Shinozaki saja yang berhasil kembali. Nah guys, itu dia akhir cerita dari Corpse Party. Pasti kalian bingung nih kenapa Satoshi nggak berhasil kembali. Nah jadi secara eksplisit dijelaskan ternyata kertas yang dipakai Satoshi bukanlah milik Yuka, namun punya Yuya. Hal ini ia sengaja lakukan agar Naomi berhasil kembali ke dunia mereka. Satoshi berkorban demi menyelamatkan Naomi. Oke guys, sekian alur cerita dari Divi-jun. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching.